a one-way ticket to the semi-final. There's no other thinking on our minds that when we win the group stage, we know the quarter-final, we know Sleeman has improved their game. They play very quick, skillful players. We respect that. They're introducing some foreigners to the team as well. And of course they come with the same aim to go to the semi-final. It is good that we play in Bandung. It is unfortunate that we play in an empty stadium again. And it is also something that we need to be aware of, that during the remaining matches in the President Cup, if we play in Bandung, there will be no spectators allowed, which is of course a pity, because our players like to really play for the really good supporters that we have in Persib. But we know the task ahead, and that is to make sure that tomorrow we don't want to let it come to penalties. We want to finish the game, if possible, in 90 minutes, and then start looking forward to the semi-final. And then 2 days later we know who will be the opponent in the semi-final. So we are focused on that. Okay, we have of course confirmed out Teja with his broken finger, Victor with his broken cheekbone, David da Silva with fever actually, but at the same time a small hamstring injury, Nick with injury on the shin, Zero of course with his broken shoulder, fracture in the shoulder. Anyone else? No, Zanandes, okay. He did the test today and he passed it. So that's the injury list. Of course, it's quite heavy if you look at it. It is 5 players that potentially are first team starters. And they have done well. Sierra has done well, David has done well, Nick has done well, Victor has done well, only Teja could not play it. The good news is Sato will arrive today in Bandung. He finally got his working visa. And then tomorrow we'll see if he can do registration already online with him. So that could be a possibility of going into the squad, but of course I must see is he up to it also. When it comes to our national players, Ricky and Irianto and Mike, they all trained with us this week, they all look good. So the final decision on the lineup we'll make tomorrow morning when we see that there's nobody else with the flu. Of course we got a little bit of flu symptoms in the team. And then I'll make the decision tomorrow when we have the team meeting about the final lineup. But players like Mike, Irianto and Ricky are definitely in the squad. If they are starters, I cannot tell yet. Seperti yang dikatakan dengan pelatih, sama seperti yang dia katakan, lolosnya kita ke perempat final memang sudah sesuai dengan rencana yang kita buat, dan kita masih dalam tahap untuk menuju ke final, dan fokus kita untuk pertandingan besok bagaimana kita bisa keluar sebagai pemenang. Ada beberapa pemain yang mungkin tidak bisa bermain, tapi pemain timnas sudah bisa bergabung, dan itu satu hal yang positif buat kami dalam tim. Akan ada aura positif yang bisa mereka bawa dalam tim, dan insya Allah kita bisa menangkan pertandingan apapun cara. Ada beberapa pertandingan yang memang kita saksikan, mereka cukup bagus gitu ya. Mereka lolos ke perempat final, pasti mereka ada sesuatu yang mereka punya yang bisa menyulitkan kita. Tapi kita tetap bermain di Bandung walaupun tanpa penonton. Kita akan fokus terhadap kompetisi kita dan keluar sebagai pemenang. Itu aja. Punten ya, bener ya? Maaf. Kulon Wun kan gitu. Saya Kulon Wun Kota Bandung.
mudah-mudahan menjadi kota yang bersahabat buat kami dan buat warga Bandung juga. Seperti itu. Untuk persiapan sebenarnya cukup mepet. Tim kami baru datang semalam dari perjalanan ke Solo juga cukup mepet juga. Jadi memang tidak ada waktu untuk mempersiapkan diri. Yang pasti kami hanya mencoba untuk menjaga kebugaran pemain. Dan yang kami bawa ke Bandung 21 pemain. Memang ada beberapa pemain yang cedera, ada akumulasi, jadi mungkin tidak full tim. Saya pikir mungkin Persib juga hampir sama info yang saya dapat, tapi saya sedikit melihat bahwa kualitas pemain-pemain dari Persib mempunyai kualitas yang mumpuni, banyak pemain-pemain timnas. Jadi kami cukup beruntung bisa lolos ke fase berikutnya, dan di sini kami akan lebih banyak belajar bahwa yang notabene waktu di Solo saya sampaikan bahwa grup ini cukup tim-tim yang kuat, tim yang 5 besar di kompetisi tahun lalu. Jadi ya kami bersyukur bisa belajar dengan Persib, mudah-mudahan menjadikan kami lebih baik untuk di ajang kompetisi. Terus harapan kami memang ada yang kami bawa juga ada beberapa pemain yang tidak dalam kondisi baik juga, ada beberapa yang masih bermasalah dengan ankle-nya, ada bermasalah dengan beberapa, tapi kita lihat perkembangan sampai besok, keputusan dari medis apakah masih bisa dimainkan atau enggak. Dan harapan saya untuk pertandingan besok menjadikan pertandingan yang menarik, mungkin karena ya dua-duanya memang tidak tampil full tim, tapi harapannya menjadi pertandingan yang bisa menghibur untuk semuanya. Mungkin itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemain baru yang mana ya Pak? Yang asing. Kita tunggu karena regulasinya seperti apa, tapi kita bawa karena sebelumnya juga belum sempat latihan, jadi memang kita bawa untuk adaptasi biar lebih cepat menemukan chemistry dengan tim. Kalau tentang untuk besok bermain atau enggaknya saya belum bisa pastikan karena masih nunggu regulasinya. Tapi kalaupun bisa, saya pikir juga nggak bisa tampil 90 menit kan gitu. Kita lihat situasi mungkin seperti itu. Saya pikir tadi di awal ya, artinya sebenarnya dengan kehadiran penonton sebenarnya bisa memberikan motivasi yang lebih sebenarnya kan. Tapi tidak dengan hadirnya penonton, saya pikir tidak ada yang menguntungkan buat kami, karena saya pikir tadi sudah dibilang bahwa Persib saya pikir tim yang cukup bagus dengan kedalaman materi pemain yang cukup bagus ya. Tapi tadi sudah diungkapkan dari pemain sendiri sih, kalau saya masih ragu-ragu sebenarnya. Pemain sudah siap, saya sendiri yang ragu-ragu kan gitu. Mudah-mudahan pemain yang siap kan. Ya kalau masalah keuntungan atau enggak sama-sama lah kan gitu. Jadi sebenarnya harapan kami di event ini ada penonton. Jadi memang aura sepak bolanya cukup meriah harapan kami. Tapi apapun itu dari federasi ya kita hargai, kita hormati di situ. Jadi mudah-mudahan tanpa penonton ataupun dengan penonton, yang paling penting ya kami berdua Persib ataupun PSS bisa menampilkan dan membuat pertandingan yang menarik itu aja Mas. Sebenarnya dari awal kita nggak ada target khusus kan seperti itu. Dan setelah fase ke sini juga artinya melihat kedalaman tim kami, manajemen juga tidak memberikan target, tapi keinginan untuk lolos pasti ada, keinginan untuk memenangkan setiap pertandingan harus ada, dan itu yang akan kami bawa, dan apapun hasilnya akan saya nikmati, kami nikmati, karena mungkin ini hanya bukan hanya ya, tapi memang pre-season untuk mengevaluasi kami secara mandiri. Jadi untuk target saya pikir dari manajemen tidak terlalu membebankan, tapi keinginan untuk lolos pasti ada. Ya untuk pertandingan besok kita tahu bukan pertandingan yang mudah ya melawan Persib. Kita tahu sendiri Persib itu tim bagus yang diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas. Tapi dengan materi pemain yang bagus tidak membuat kami down, tidak membuat kami takut, dan kami sudah siap untuk pertandingan besok.
siap memberikan hasil yang maksimal untuk warga Sleman. Terima kasih. Kalau ditanya siapa aja pemain yang berbahaya sih, semua pemain Persib berbahaya. Apalagi Persib sendiri kuat di bagian sisi sayap kanan kiri. Justru itulah yang harus kami waspadai. Terima kasih.